Shalom, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu dan hari ini kita akan melaksanakan chapel bersama, tepatnya di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Dalam satu minggu ini kita membahas tema tentang hadiah manusia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih spesifik dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 21. Nah, sebelum kita memulai chapel kita lebih lanjut, maka Ibu berharap untuk kalian mempersiapkan hati terlebih dahulu supaya saat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan lewat chapel hari ini, kalian benar-benar dapat menerimanya dengan baik dan bukan hanya menerimanya, namun dapat juga merenungkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan. Nah, selain itu, jika kalian yang di rumah, Ibu berharap kalian dapat mempersiapkan Alkitabnya, kalian juga dapat mempersiapkan buku catatan dan juga alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang kalian dapatkan hari ini. Semoga itu dapat menjadi pengingat buat kalian suatu saat nanti ketika kalian dalam menjalani kehidupan tiba-tiba merasa letih, lesu, dan melihat kembali catatan kalian itu bisa menjadi penguat bagi kalian. Nah, buat yang di sekolah, untuk ayat Alkitab yang akan Ibu sampaikan boleh nanti dibaca di layar yang akan Ibu tampilkan. Baiklah, sebelum kita memulai lebih lanjut chapel kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Dan terima kasih Tuhan buat hari ini, Tuhan yang masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami masih dapat melanjutkan setiap aktivitas kami dan bahkan kami dapat melaksanakan chapel hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kami, membuka pintu hati dan pikiran kami agar kiranya hati kami tertuju kepada Tuhan, dan biarlah kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan kembali mengingatkan kami akan Engkau dalam kehidupan kami. Pimpinlah saya yang akan menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan, dan juga orang-orang yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berjudul Yesus yang Kupercaya. Jadi, Ibu berharap kalian dapat melihat liriknya dan sambil menyanyikannya dan memahami setiap lirik yang ada dalam lagu ini. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu.
Baiklah, sebelum kita membahas tentang topik chapel kita pagi hari ini, kita akan review terlebih dahulu bahan devosi yang sudah kalian baca dan juga dengarkan di hari Senin sampai hari Kamis. Tujuannya supaya kalian dapat melihat benang merahnya dengan penyampaian chapel hari ini, dan kalian juga benar-benar dapat menemukan apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan kita pahami dari topik kita satu minggu ini, yaitu hadiah manusia. Nah, di hari Senin, tepatnya di tanggal 24 Januari 2022, itu membahas dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Nah, kalau kalian pahami, ingat bahwa Efesus itu di mana Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Pada masa itu Paulus sedang berada di penjara, tetapi dia dengan semangatnya menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Nah, kalau kalian baca di Efesus pasal 4, itu di bawah perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Nah, di sini Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, yaitu sebagai dorongan daripada Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Karena jemaat yang ada di Efesus ini adalah jemaat yang sudah mengenal Tuhan, tetapi dalam mengenal Tuhan pun banyak proses dalam kehidupan yang dialami. Oleh karena itu, Paulus ingin menguatkan sekaligus mengingatkan orang-orang di Efesus pada masa itu. Lalu ada pertanyaan, bagaimanakah Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Efesus tentang hidup mereka? Nah, Paulus dalam mengingatkan orang-orang Kristen, dia mengatakan, hiduplah dalam kerendahan hati, hiduplah dalam kelemah lembutan, hiduplah dalam kesabaran, dalam kasih, dan dalam kesatuan. Artinya kan tadi ini disampaikan kepada orang Kristen. Kalau dikatakan orang Kristen berarti tidak hanya sekedar di KTP ya, tapi orang Kristen yang dimaksudkan ini adalah orang Kristen yang mengikut Kristus. Sehingga Paulus menekankan agar mereka hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih, dan kesatuan. Lalu timbul pertanyaan lagi, bagaimanakah hal ini akan mempengaruhi orang yang tidak percaya jika mereka melihat semua orang Kristen hidup dengan cara yang Paulus gambarkan? Nah, kita sendiri tahu bahwa kita sebagai manusia seringkali melihat dari perbuatan orang lain, tingkah laku orang lain, dan banyak berdasarkan tingkah laku orang lain kita bisa mencontoh. Baik itu hal buruk, baik itu hal baik, seringkali orang lain bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita. Namun yang disampaikan oleh Paulus pada saat itu adalah kehidupan orang Kristen yang mencontohkan bagaimana mereka adalah orang-orang yang mengikut Kristus, yang percaya kepada Kristus. Sehingga lewat kehidupan mereka yang hidup dalam kerendahan hati tadi, kelemah lembutan, kesabaran, kasih, dan kesatuan, orang bisa melihat mereka dan membuat orang lain penasaran dan ingin mengenal Kristus. Karena apa? Karena pasti orang akan bertanya-tanya, kenapa sih mereka bisa hidup dalam kerendahan hati? Kenapa sih mereka bisa hidup dalam kelemah lembutan? Kenapa sih mereka sabar banget? Seperti itu ya. Sehingga orang-orang akan penasaran, apa sih tipsnya? Ya, kalau zaman masa kini kita berbicara apa sih tipsnya sehingga mereka bisa seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian orang lain akan penasaran dan ingin mengenal Kristus. Lalu ada pertanyaannya lagi, bagaimanakah pengaruh terhadap orang-orang jika orang-orang Kristen tidak hidup seperti Yesus dan mereka bersikap sombong, jahat, tidak sabar, pemarah, dan terpecah-pecah? Nah, kita sendiri tahu bahwa kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan tidak akan membantu orang lain melihat Kristus di dalam kita. Kalau seperti pertanyaan tadi, orang-orang Kristen yang ada di sana pada masa itu adalah orang-orang yang tidak sabaran, orang-orang yang pemarah, orang-orang yang jahat, apakah orang lain dapat melihat Kristus di dalam hidup mereka? Tentu saja tidak. Karena Kristus adalah pribadi yang menggambarkan segala sesuatu sesuai kebenaran ya. Tidak ada sikap dari Kristus, sifat dari Kristus yang menampilkan tentang hal-hal yang jahat. Sehingga kalau yang ditampilkan orang Kristen pada masa itu adalah hal-hal yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana orang lain dapat melihat Kristus? Oke, dan yang terakhir pertanyaannya untuk devosi di hari Senin, yaitu bagaimana cara agar kita bisa
hidup seperti yang Paulus jabarkan. Nah, disinilah hal yang sangat penting dipegang oleh orang Kristen, yaitu hidup yang bergantung penuh. Bergantung penuh itu pada siapa? Bukan pada hal-hal duniawi, tapi kepada Allah. Dan bukan hanya bergantung penuh, tapi mempercayakan kehidupan secara penuh kepada Allah, dan Allah yang akan menuntun hidup orang percaya. Selanjutnya, kita akan review devosi pada hari Selasa 25 Januari 2022, yaitu membahas dari Efesus 4 ayat 7-13, masih tetap di bawah perikop yang sama. Nah, dalam Efesus 4 ayat 7-13 ini, Paulus mulai menekankan tentang hadiah, ya, hadiah dari Allah. Apa sih hadiah yang dimaksudkan? Nah, kita sendiri sebagai manusia, Allah menyadari bahwa kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatu itu hanya dengan mengandalkan diri kita ataupun dengan diri kita sendiri, sehingga Allah menganugerahkan para pemimpin, yaitu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari seperti para pemimpin di gereja, itu adalah sebagai hadiah yang Allah berikan untuk menuntun kita, mengarahkan kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Nah, ada pertanyaan, hadiah apakah kata Paulus yang Allah berikan pada gereja untuk menolong kita bertumbuh dalam iman, kita menjadi semakin serupa dengan Yesus? Ya, tentu saja dengan pemimpin gereja yang telah Tuhan dorong hati mereka untuk mau menjadi seorang pemimpin, karena menjadi pemimpin di dalam gereja khususnya yang kita bahas hari ini itu bukan hal yang mudah, ya. Tapi mereka mau menjadi pemimpin itu tentu karena Tuhan mendorong hati mereka. Nah, itu adalah hadiah. Kenapa dikatakan hadiah? Karena ya untuk menolong kita bertumbuh dalam iman kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam dua hal apa sajakah pendeta menolong kita menjadi semakin serupa dengan Yesus? Nah, para pemimpin gereja menolong kita bertumbuh ataupun mengajarkan kepada kita tentang kebenaran, ya. Dengan mereka mengajarkan kita tentang kebenaran, maka kita semakin bertumbuh di dalam iman. Itu adalah harapannya, sehingga apapun yang mereka sampaikan itu adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang tujuannya untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman. Lalu selain itu, mereka memimpin dengan teladan mereka. Ya, kalau kita lihat para pemimpin di gereja seperti pendeta ataupun penetua dan sebagainya, mereka selain mengajarkan kebenaran, mereka berusaha untuk memimpin kita dengan teladannya mereka. Ya, mungkin ada pertanyaan di pikiran kita, lalu Ibu, bagaimana dengan beberapa tempat ataupun yang pernah saya dengar bahwa pendeta mereka tidak menjadi pendeta yang menunjukkan tentang teladan mereka. Nah, sekarang kita fokusnya bukan kepada para pendeta ataupun pemimpin yang melakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada satu dari sekian banyak orang, tetapi pada dasarnya Allah mengutus mereka untuk memimpin kita semakin bertumbuh di dalam iman. Tetapi kalaupun dalam keberdosaannya sebagai manusia melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan justru membuat kita semakin tidak bertumbuh di dalam iman, maka yang harus kita lakukan adalah bukan menghakimi mereka. Karena kita pun manusia berdosa, kita tidak pantas untuk menghakimi mereka. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Kalaupun ada orang demikian, yang harus kita lakukan adalah dengarkan firman yang disampaikan. Karena firman yang dia sampaikan adalah firman Tuhan, bukan firmannya sendiri. Oleh karena itu, seburuk apapun orang, ketika dia menyampaikan firman, yang dia sampaikan itu adalah kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenarannya sendiri. Oleh karena itu, dengarkan kebenaran firman yang telah disampaikan dan contoh teladan yang baik yang telah diberikan. Kalau ada teladan yang tidak baik yang diberikan, jangan fokus ke sana, tapi fokuslah kepada teladan yang baik yang telah mereka berikan. Nah, selanjutnya kita mereview devosi di hari Rabu. Nah, devosi di hari Rabu itu membahas dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 32. Sedangkan sebelumnya, 2 hari sebelumnya itu membahas dari Efesus. Namun walaupun di hari Rabu membahas dari Kisah Para Rasul, itu tetap berkesinambungan. Nah, kalau kalian baca di Kisah Para Rasul
20 ayat 17 sampai 32 ini di bawah perikop perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Pada waktu itu Paulus meminta para penatua di jemaat Efesus untuk datang menemuinya. Nah, kalau kita baca lagi itu ada kata perpisahan. Ya, kita tahu sendiri bahwa namanya kata perpisahan itu adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan. Pasti ada kesedihan di sana ya. Apalagi para penatua ini dengan Paulus memiliki relasi yang dekat karena bagaimana mereka berjuang bersama-sama untuk melayani jemaat. Nah, pada masa itu Paulus mengatakan kepada para penatua bahwa Paulus akan pergi ke Yerusalem. Nah, itu bukan karena keinginan Paulus sendiri, tetapi ya karena Tuhan mendorong hatinya untuk pergi ke Yerusalem. Kalau kalian baca di Kisah Para Rasul 20 itu, Paulus mengatakan bahwa aku sendiri tidak tahu aku akan bagaimana di sana. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Paulus sendiri tidak tahu dia akan bagaimana di Yerusalem. Mungkin segala hal-hal ataupun penjara sudah menanti dia di sana, ataupun orang-orang yang tidak menyukai dia, yang tidak menyukai kebenaran firman Tuhan sudah mengintai dia, tetapi dia tetap dengan teguh hatinya mau pergi. Karena apa? Dia mau taat kepada Tuhan, dan dia menekankan kepada jemaat di sana, yaitu dengan pertanyaan ini akan berkesinambungan. Pertanyaannya adalah pesan apakah yang Paulus katakan ya kepada para penatua pada masa itu. Paulus mengatakan bahwa ia telah memberikan contoh pelayanannya dengan baik. Ia selalu berdoa dengan sepenuh hati untuk para jemaat, dan begitu banyak hal-hal yang ia lewati ya, suka dan duka yang ia lewati. Walaupun demikian, Paulus tidak pernah melalaikan pekerjaannya, dan ini sangat baik sekali ya. Paulus memang benar-benar memberikan teladan yang baik untuk kita, sehingga kita bisa belajar dari Paulus bahwa dia telah memberikan contoh pelayanan yang baik dan kesungguhan hatinya dalam melayani jemaat. Tujuannya, fokusnya dia bukan pada jemaatnya, tetapi kepada Tuhan yang terus menyertai dia, dan kepada Tuhan yang telah menangkap dia, yang telah memulihkan hatinya, dan telah memberikan Paulus tugas pelayanan untuk melayani jemaat. Jadi pertanggungjawaban dia adalah kepada Tuhan, sehingga apapun yang dia lakukan, dia tidak berfokus kepada jemaat, yang walaupun pada masa itu jemaat pasti mengalami naik turunnya dalam pertumbuhan iman mereka, tetapi yang dia percaya adalah Tuhan selalu menyertainya. Sehingga Paulus menekankan kepada para penatua agar mereka juga dapat meneladani Paulus, agar mereka juga dapat mengimani bahwa Tuhan terus menyertai mereka. Sekalipun para pemimpin gereja pada masa itu, para penatua akan mengalami begitu banyak pencobaan atau begitu banyak tantangan, tetapi mereka harus percaya bahwa Tuhan terus memberkati mereka. Lalu Paulus memberitahu para pendeta di Efesus untuk mengajarkan keseluruhan Alkitab. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri di Alkitab itu adalah tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu adalah keseluruhan firman Tuhan. Jadi Alkitab mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan yang diimani akan melindungi setiap orang percaya dari kesesatan yang ditawarkan oleh dunia. Bayangkan ketika kita tidak tahu kebenaran, maka kita akan dengan mudah dihasut oleh hal-hal duniawi. Karena kita tidak punya acuan, kita tidak punya dasar ya untuk kita berdiri teguh. Tetapi ketika kita telah mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam kesehariannya di Alkitab, dan kita dengarkan dari penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh para pemimpin gereja ataupun orang-orang lain yang menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, dan apabila itu kita imani, itu akan melindungi kita sebagai orang percaya dari kesesatan yang ditawarkan oleh dunia. Dan itulah yang ditekankan oleh Paulus pada masa itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang devosi yang sudah kalian lewati di hari Kamis, yaitu dari Efesus 4 ayat 14 sampai 16. Ini kembali lagi dari Efesus ya. Nah, di Efesus ini ada beberapa pertanyaan pemandu untuk kita sama-sama mengingat kembali mengenai devosi yang sudah kalian dengarkan ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana caranya mempelajari Alkitab agar melindungi kita dari ajaran sesat? Ini tadi juga Ibu sudah sampaikan di review pada hari Rabu ya, bahwa Alkitab itu memberitahukan kita tentang kebenaran. Sehingga ketika kita tahu tentang kebenaran, harusnya kita sudah bisa memilih untuk melakukan sesuatu yang sesuai
dan tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai, ya. Artinya Alkitab memberitahukan kita tentang kebenaran. Ada sebuah ilustrasi yang perlu kita pahami bersama. Ketika anak kecil, ya, ketika mereka pada masa kanak-kanak mereka, banyak hal yang mereka tidak tahu, sehingga butuh diajarkan kepada mereka supaya mereka tahu. Nah, dalam hal ini pun Paulus juga menekankan di Efesus 4 ayat 14-16 ini bahwa kita bukan lagi seperti anak-anak. Artinya kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen itu sudah mengenal kebenaran, sudah mempelajarinya, sudah menghidupinya. Dan kita pun tidak lagi seperti anak-anak, ya. Dalam ilustrasi ini, ketika ada setrika panas, anak-anak tidak akan tahu bahwa itu setrika panas dapat menyakiti tangannya ketika dia menyentuh. Karena apa? Karena dia belum tahu tentang hal itu. Sehingga orang tua butuh untuk mengingatkan, memberitahukan seperti itu. Nah, kalau kita sebagai orang dewasa, apakah kita akan menyentuh setrika yang panas? Tentu saja tidak, karena kita sendiri sudah tahu bahwa itu setrika yang panas. Kalau kita sentuh akan membuat luka bakar di tangan kita dan itu menyakitkan. Sedangkan kalau anak kecil, ya dia ingin tahu seperti itu. Jadi dia bisa saja menyentuh tanpa dia memahami kalau ada konsekuensi ketika dia menyentuh setrika tersebut. Nah, sama halnya di sini digambarkan bahwa kita harusnya menjadi orang yang semakin dewasa. Dewasa dalam artian dewasa dalam iman. Artinya sudah mengetahui banyak kebenaran tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan lewat hal itu kita semakin tahu memilah mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak, seperti itu. Sehingga dalam pertumbuhan iman kita menjadi orang dewasa, bukan lagi menjadi anak-anak. Lalu pertanyaan selanjutnya, kata Paulus, apakah yang dapat kita lakukan untuk saling menolong agar bertumbuh? Ya, nah kita sendiri menyadari ya bahwa kita ini adalah manusia-manusia berdosa. Walaupun kita sering mendengarkan firman Tuhan, pasti ada masa-masa tertentu yang membuat kita lupa tentang kebenaran firman Tuhan itu, dan kita hidup seakan-akan orang tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, padahal kita sudah sering mendengarkannya. Oleh karena itu, butuh orang lain ya untuk mengingatkan kita, membangun kita kembali dalam iman kita, dalam kepercayaan kita pada Tuhan. Oleh karena itu Paulus menekankan, ya kita harus saling mengatakan tentang kebenaran yang kita pahami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Bukan hanya sekedar pemahaman kita, tapi ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Oleh karena itu pembacaan tentang firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya, untuk mengarahkan kita menjadi pribadi yang semakin bertumbuh di dalam iman. Sehingga dengan kita saling memperkatakan kebenaran, orang yang sedang mengalami keterpurukan, dia kembali diingatkan, kembali disegarkan, sehingga dia kembali mengingat bahwa, oh iya benar, ini salah. Maafkan ya Tuhan karena saya melakukan hal yang salah. Ingatkan saya kembali. Ya karena pada dasarnya kita butuh untuk diingatkan, dan diingatkan. Oleh karena itu, membaca firman Tuhan itu tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kita. Seumur hidup kita butuh untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan terus-menerus. Karena itu adalah nafas hidup kita orang percaya. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan, sesuatu apakah yang Alkitab ajarkan yang dapat kamu bagikan untuk menolong keluarga kalian mengingat kebenaran, ya. Di sini ditekankan, ingatlah kasih Bapa pada Yohanes 3 ayat 16. Tadi Ibu sudah menekankan untuk coba renungkan tentang lagu yang telah diputarkan di awal. Itu berbicara tentang kasih Bapa. Bagaimana Bapa itu begitu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi kita sehingga ya memberikan segala sesuatu untuk menolong kita. Ya salah satunya itu adalah hadiah. Hadiah yang tadi sudah kita bahas, yaitu orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengarahkan kita semakin bertumbuh di dalam iman. Kenapa Bapa mau menolong kita? Karena di Yohanes 3 ayat 16 juga ditekankan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu akan kita, ya, ciptaannya, ya ia telah mengaruniakan anaknya. Bahkan anaknya sendiri dikaruniakan untuk menolong kita. Jadi begitu besar kasih Bapa. Nah, hal inilah yang
harus kita ingat sehingga kita punya pemahaman bahwa dengan begitu besarnya kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan saya harus mentransfernya kepada orang lain, mentransfernya kepada keluarga saya. Dengan cara apa? Ya selain kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita juga harus melakukannya, ya. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita juga melakukannya. Contohnya di rumah, ketika kalian belajar menjadi anak yang taat pada orang tua, menghormati orang tua, menolong orang tua, pasti itu akan membantu orang tua melihat Kristus di dalam kehidupan kalian. Sehingga orang tua menjadi kembali datang kepada Tuhan bersyukur. Terima kasih Tuhan karena memberikan anak yang mau untuk menghormati saya sebagai orang tua, mau menolong saya dalam kesusahan yang kami hadapi, seperti itu. Jadi, biarlah kiranya ketika orang tua kita dalam keadaan tertentu yang mungkin membuat mereka lesu dalam iman mereka, mereka kembali segar, kembali disegarkan dengan apa? Dengan melihat kita yang bertumbuh di dalam iman. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan chapel kita hari ini yang terambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 21. Namun yang akan Ibu tekankan di sini adalah di Mazmur 68 ayat 19. Ini akan berkesinambungan dengan devosi yang sudah kalian dengarkan di hari Senin sampai hari. Nah, ini berada di bawah perikop perarakan kemenangan Allah, ya. Mazmur 68 ayat 19 berkata, "Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah." Nah, di Mazmur 68 ayat 19 ini juga telah dibahas oleh Paulus ya dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, yaitu yang terdapat di Efesus 4. Sebentar, bila Ibu buka di sini. Ya, yang terdapat di Efesus 4 ayatnya yang ke-8 ya. Dia mengatakan, Paulus kembali mengingatkan di Efesus 4 ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, apa sih yang mau dibahas di sini? Kalau kita ingat, tema dalam satu minggu ini adalah hadiah manusia. Nah, kalau tadi di pembahasan devosi itu berbicara tentang hadiah apa di masa kita saat ini, yang kontekstual dengan kehidupan kita sekarang ini, yaitu para pendeta, ya, para penetua, dan mereka yang telah memberikan hatinya untuk melayani kita pada saat ini ya. Tetapi jauh di atas itu semua, yang paling ingin ditekankan itu adalah tentang Yesus Kristus ya. Bahwa Yesus Kristuslah hadiah terbesar ya, hadiah manusia, yaitu karya terbesarnya Allah ya, memberikan Yesus Kristus untuk kita ya. Ya, Kristus dengan segala pengorbanannya yang telah hidup dengan begitu saleh, yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, dan hidup dengan memberikan teladan yang baik, dan Kristuslah sebagai teladan yang dilihat oleh Paulus. Saat Paulus melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya, semua pelayanannya, Kristus sebagai teladannya Paulus. Dan Paulus pun menekankan kepada jemaat di Efesus pada masa itu, kepada penetua-penetua, bahwa dia melakukan itu semua dan teladannya dia adalah Kristus, dan para penetua pun meneladani Paulus dalam pelayanannya, dan bukan hanya melihat Paulus, tapi mereka juga harus melihat Kristus sebagai yang terutama, sebagai teladan mereka dalam menjalani setiap pelayanan mereka. Nah, di sini ada pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan bersama, yaitu mengapa dalam Mazmur 68 ayat 2-5 Daud mengatakan kita harus bergembira dan dipenuhi sukacita? Ya tentu jawabannya adalah karena Kristus telah memenangkan kita dari belenggu dosa. Kalau kita ingat dalam pembacaan sebelumnya dikatakan bahwa untuk memenangkan para tawanan-tawanan, dan tawanan yang dimaksud itu adalah kita sebagai orang berdosa. Sejak kejatuhan manusia pertama,
yang di Taman Eden jatuh ke dalam dosa itu kita telah dibelenggu oleh dosa. Tetapi karena begitu besarnya kasih Allah, Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, merelakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya Yesus Kristus yang mampu memenangkan kita dari belenggu dosa itu. Ketika Yesus telah menang, telah bangkit, dan Dia telah memenangkan kita dari belenggu dosa itu, kita turut dalam kemenangan itu. Tetapi ada pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan seumur hidup kita, yaitu apakah kita akan turut bersama dengan Dia kelak? Artinya apakah kita akan dapat bagian dalam kerajaan surga? Ini hanya bisa kita jawab seturut dengan perjalanan hidup kita hingga akhir hidup kita nanti, dan hanya Kristus yang tahu jawabannya ya. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Kita mengimani bahwa kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi dalam iman kita harus ada juga pertanggungjawabannya ataupun harus ada prosesnya. Yang proses yang kita hadapi itu adalah bagaimana kita hidup tetap setia dengan seturut kehendak Allah sepanjang hidup kita. Hingga pada akhirnya ketika Allah memanggil kita berpulang kepadanya, kita tetap dengan setia memiliki iman kepadanya. Dan itulah yang akan kita pahami bahwa ya kita turut mengambil bagian dalam kerajaannya Allah, kita turut berbagian dalam menjalani kehidupan kita, dan kita hidup seturut kehendak Allah. Dan ini tidak bisa kita jawab sekarang, tetapi adalah perenungan yang harus kita renungkan selalu dalam kehidupan kita, seumur hidup kita hingga pada akhir hidup kita. Baiklah, kita akan mengakhiri chapel hari ini. Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu. Judul lagunya adalah Karya Terbesar. Nah, marilah kita sama-sama merenungkan lagu ini yang mengingatkan kita kembali bahwa karya terbesar dalam hidup kita itu adalah bagaimana Kristus telah berkorban untuk menyelamatkan hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk kami berfokus kepadamu dan mengingat Engkau sebagai karya terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Bagaimana Engkau telah berkorban untuk kami Tuhan, karena begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami dapat selalu mengandalkan Engkau dalam segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.